Menurutku, buku stiker untuk anak perempuan yang halamannya bisa dihias itu lucu sekali. Menurutmu, apakah pakaian seperti ini akan diizinkan oleh Taliban di buku stiker? Tidak, sayang. Tidak akan. Jadi kami sebenarnya bertemu di Snapchat pada Juli 2024 dan kami baru bertemu langsung pada Desember 2024. Maksudmu, seorang pria Afghanistan menemukanmu di media sosial dan meyakinkanmu untuk pindah bersamanya? Kurasa kata yang kucari adalah betapa orisinalnya. Perempuan benar-benar tidak punya hak sama sekali. Itulah yang akan kamu alami. Dan dari risetku yang terbatas, suaminya memang mencoba mengajukan visa untuk datang ke area AS. Tapi dia ditolak karena Afghanistan masuk dalam daftar blokir. Perempuan bodoh ini pindah ke Afghanistan untuk menikahi pacarnya. Dia orang Amerika, dia seorang liberal, dan dia memang bodoh. Bahkan orang-orang Afghanistan juga memberitahunya di kolom komentar. Jangan lakukan itu, karena Afghanistan dikuasai oleh Taliban. Maksudku, seberapa bodoh seseorang sampai berpikir bahwa cinta akan mengalahkan segalanya. Tidak peduli dengan jihadis radikal. Mari kita lihat apa yang terjadi. Seorang wanita dari Amerika Serikat sedang sangat viral di internet sekarang karena dia, dan tolong dengarkan aku, pindah ke Afghanistan demi suaminya yang dia temui secara online. Sangat bodoh. Benar-benar. Dia sedang mendapatkan identitas untuk Afghanistan. Saat ini, negara itu dikuasai oleh Taliban. Saya ingin mengingatkan semua orang bahwa Afghanistan ada dalam daftar larangan perjalanan bagi warga Amerika. Tapi gadis ini justru semakin yakin dan bertekad untuk pindah ke Afghanistan. Dia bilang, internet memberitahu saya untuk tidak pergi ke Afghanistan pada tanggal 17 Agustus demi bersama suami saya. Jadi, apa yang akan dia lakukan? Mari kita cari tahu. Dia memajukan jadwal perjalanannya. Saya mengubahnya menjadi 3 Agustus karena saya sangat merindukannya. Terkadang kamu melihat sesuatu yang membuatmu ingin keluar dan tidak ingin berada di internet lagi. Ngomong-ngomong soal tidak lagi berada di internet, dia mungkin memang tidak akan bisa lagi saat dia pindah ke Afghanistan. Mereka tidak terlalu suka dengan media sosial, apalagi perempuan yang hadir di media sosial. Tidak, memang tidak. Dan dia benar-benar bodoh. Dan menurutku, sebagai masyarakat, kita harus bertanya pada diri sendiri. Bagaimana bisa seorang gadis di Amerika bisa nekat mengambil langkah yang begitu bodoh? Tindakan yang bodoh, gila, dan sangat tolol. Sekarang, hal yang menyedihkan adalah kita mungkin tidak akan pernah benar-benar mendapatkan bagian kedua dan mengetahui apa yang terjadi setelahnya. Karena kemungkinan besar dia tidak akan pernah mendapatkan kebebasannya lagi. Tapi jangan khawatir soal itu teman-teman, karena internet sudah memberitahunya untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi dia akan tetap melakukannya. Aku orang Amerika yang pindah ke Afghanistan. Dan ini adalah bagian kedua dari semua hadiah yang aku dapatkan dari keluarga suamiku. Ini semua untuk anak-anak. Jadi pertama, aku dapat buku mewarnai seperti ini. Menurutku ini lucu banget untuk anak-anak perempuan. Ada stiker-stiker yang bisa digunakan untuk menghias halamannya. Haruskah kita? Lucu banget untuk anak-anak perempuan. Menurutmu pakaian seperti ini akan diizinkan oleh Taliban di buku stiker? Enggak sayang, enggak akan. Ada stiker yang bisa kamu gunakan untuk menghias halamannya. Lihat, ada yang telanjang. Iya, iya, tentu saja. Taliban pasti bakal suka banget sama itu. Bisa diwarnai dan ada stensil serta perlengkapan lainnya yang sudah tersedia di dalamnya. Lalu aku beli buku Spider-Man untuk anak-anak laki-laki supaya bisa dibaca. Betapa bodohnya. Untuk melengkapi itu, beberapa krayon dan beberapa rautan pensil yang menurutku lucu. Aku juga beli beberapa puzzle. Aku beli puzzle Toy Story 48 keping. Kamu benar-benar berpikir akan pergi ke Afghanistan untuk hidup di bawah Taliban. Dan kamu malah fokus pada mainan apa yang akan dibelikan untuk anak-anak ini. Kenapa kamu gak belikan mereka, entahlah, perlengkapan anti ranjau? Pondok 350 keping, 500 keping warna-warni. Aku nggak bisa nonton ini. Kayaknya ini memang ada di Afghanistan, tapi apa benar? Sama juga dengan yang ini. Menurutku ini lucu banget dan kamu bisa membangunnya, lalu menyimpannya dan memajangnya di mana saja. Dan terakhir, aku dapat kartu SpongeBob ini. Pernah gak sih kamu benar-benar, aku rasa aku belum pernah melihat orang yang lebih delusional di internet. Lihat deh, aku memang kerjaannya lihat hal-hal bodoh di internet. Tapi tetap saja, aku nggak tahu. Menurutku, cewek bodoh ini benar-benar juaranya. Dia yang paling parah. Lihat reaksi dia yang sebenarnya. Internet bilang aku jangan pergi ke Afghanistan tanggal 17 Agustus untuk bersama suamiku. Jadi,
Aku ubah jadi tanggal 3 Agustus. Bukankah itu benar-benar menyedihkan? Ini orangnya, Mama ngomong. Gimana tebakan kalian? Kira-kira dia orang baik nggak ya? Apakah dia akan jadi pria yang diimpikan semua orang untuk dinikahi? Untuk diajak keliling negeri? Kamu tahu, saat aku bangun dan membayangkan kisah cinta berkeliling dunia, yang terlintas di pikiranku adalah Paris. Aku membayangkan Australia. Meskipun sekarang Australia agak mirip Afghanistan. Aku membayangkan Italia. Sesuatu yang terpencil, sesuatu yang seksi, sesuatu yang indah. Aku sama sekali tidak membayangkan Taliban karena aku tidak bodoh. Jadi, kami sebenarnya bertemu di Snapchat pada Juli 2024, dan kami baru bertemu langsung pada Desember 2024. Maksudmu apa? Maksudmu, seorang pria Afghanistan menemukanmu di media sosial dan meyakinkanmu untuk pindah bersamanya. Oh, Maksudku, bagaimana? Apa ya katanya? Aku rasa ada istilahnya. Memang ada istilahnya. Aku hampir yakin. Aku rasa kata yang kucari adalah sangat orisinal. Bukannya Taliban terkenal suka merekrut orang-orang dari negara barat untuk datang dan bergabung dengan mereka, kan? Nggak juga. Snapchat. Jadi, awalnya aku sebenarnya nggak sedang mencari hubungan, tapi kami tetap saja bertukar nomor WhatsApp. Aku seorang supir truk, jadi tentu saja aku bisa ngobrol seharian penuh. Dan dia memang seseorang yang sangat mudah diajak bicara. Waktu aku bilang ngobrol, maksudku kami ngobrol selama 12-15 jam sehari, bahkan mungkin lebih dari itu. Jadi meskipun kami baru ngobrol sekitar 5-6 bulan sebelum akhirnya ketemu langsung, rasanya aku nggak sedang bertemu orang asing, jujur saja. Karena kami sudah menghabiskan begitu banyak waktu untuk saling mengenal lewat telepon dan obrolan, jadi waktu aku ketemu dia, rasanya aku sudah kenal dia seumur hidup. Jadi pada titik ini, sudah 2 tahun kami menjalani hubungan jarak jauh. Ya, belum genap 2 tahun sih, tapi hampir 2 tahun. Dan aku benar-benar sudah sangat siap untuk bersama dia, entah itu di sini di Amerika Serikat atau di Afghanistan. Juga, dan ini cuma pendapatku saja, menurutku, lebih banyak perempuan di Amerika Serikat seharusnya berani keluar dari zona nyaman dan berkencan dengan pria dari luar Amerika Serikat. Ya, kencanlah dengan orang Italia. Kencanlah dengan orang Eropa. Jangan kencan dengan Taliban. Jangan lakukan itu. Itu ide yang bodoh. Lebih banyak pria dari luar Amerika Serikat. Lakukan saja apa yang kamu mau, karena menurutku pria di sini, di Amerika Serikat, rasanya memang bukan pilihan. Konten Red Pill, konsep 50-50, aku benar-benar tidak pernah bisa memahami itu. Dan aku merasa pria-pria dari negara lain dibesarkan dengan nilai-nilai yang berbeda tentang keluarga. Ya, seperti bam, saat mereka tidak mendengarkanmu. Itu nilai Taliban yang hebat. Kamu harus cari tahu sendiri. Bam, itulah nilainya. Daripada membukakan pintu untukmu, mereka akan langsung, bam, kamu lihat. Inilah alasan kita harus melawan kaum liberal yang gila. Bukan hanya karena itu bodoh dan kamu harus waspada, tapi karena itu benar-benar punya dampak nyata yang gila dalam kehidupan. Tentang perempuan ini pergi ke Afghanistan, jujur saja, kalau pemerintah Amerika benar-benar peduli padanya, mereka tidak akan mengizinkannya. Mereka akan bercanda. Tidak ada yang akan mengizinkannya naik pesawat itu. Tidak ada yang seharusnya membiarkannya pergi ke Afghanistan. Jelas, dia punya kehendak bebas. Dia bisa melakukan apa yang dia mau. Pemerintah seharusnya tidak ikut campur sampai ke tingkat seperti ini, tentang kemana kamu pergian dan bagaimana kamu pergian. Maksudku, secara teori, orang-orang ini benar-benar sangat yakin dengan kegilaan mereka. Sampai-sampai mereka berpikir bisa pergi tinggal bersama Taliban dan mereka akan baik-baik saja. Jelas, setiap hubungan itu berbeda. Setiap pria juga berbeda. Ini hanya berdasarkan pengalaman pribadiku. Dan memberi kesempatan kepada seseorang yang tidak pernah aku sangka akan benar-benar aku cintai adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat. Wow, keputusan terbaik yang pernah kamu buat. Gadis muda yang manis. Kamu perlu membuat keputusan yang lebih baik untuk menyelamatkan dirimu. Kalian semua tahu, aku benci menggunakan produk di kulitku. Karena aku tidak mau merasa lengket atau tersumbat. Dan aku hanya ingin merasa bersih. Dan aku tahu, tidak punya ritual perawatan wajah itu sama saja seperti melakukan kejahatan. Tapi sekarang setelah aku melakukan skin, sepertinya aku harus mengakui bahwa aku salah selama ini. Begini, aku memang belum tua, tapi belakangan ini aku mulai melihat perubahan pada kulitku, yang sepertinya memutuskan sudah waktunya menua. Dan itu benar-benar tidak sopan. Tapi setelah banyak dibujuk oleh teman-temanku, akhirnya aku memutuskan untuk mencobanya. Dan ya, sekarang aku sudah berubah. Aku tidak pernah mempromosikan sesuatu yang tidak aku percaya. Kalian semua sudah tahu caranya. Tapi maksudku, coba lihat saja. Menurut kalian bagaimana? Dan ini bukan hanya pengalamanku saja. OneSkin sudah punya lebih dari 10.000 ulasan bintang 5, dan sekarang mereka menjadi pemimpin dalam bidang kesehatan kulit jangka panjang. Aku harus memperingatkan kalian bahwa, berbeda dengan apa yang sering kalian lihat di internet,
Sebenarnya kalian tidak perlu rutinitas yang rumit untuk mendapatkan kulit yang lebih bagus. Dikembangkan dari lebih dari 1 dekade penelitian tentang umur panjang, peptida One Skin OSO1 terbukti mampu menargetkan tanda-tanda penuaan yang terlihat, membantu kamu mendapatkan kulit yang lebih sehat sekarang dan seiring bertambahnya usia. Untuk waktu terbatas, coba One Skin dengan diskon 15 menggunakan kode Meira di oneskin.co/meira. Itu diskon 15 di oneskin.co dengan kode Meira. Setelah kamu membeli, mereka akan menanyakan dari mana kamu mendengar tentang mereka. Jadi tolong dukung acara kami dan katakan bahwa kamu tahu dari kami. Seperti, ini hanya pengingat untuk semua orang di luar sana yang belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di Afghanistan. Karena ini memang sangat serius. Aku bantu jelaskan. Aku baru saja menemukan video seorang wanita muda yang bercerita tentang dia pindah dari Amerika ke Afghanistan untuk bersama suaminya. Aku sedang melihat komentar-komentar untuk memastikan, seperti aku tidak melewatkan apapun. Ada perempuan Afghanistan di kolom komentar yang memberitahunya, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Dan dia di sini terus bilang, ikuti perjalananku, ikuti perjalananku, ikuti perjalananku. Seperti, Mbak, kamu tumbuh besar di Amerika Serikat. Kamu baru bertemu pria ini 1 kali di Pakistan. Dan itu pun hanya sekali. Maksudku, rasanya seperti operasi psikologis. Menurutmu ini cuma akun AI palsu atau semacamnya? Bukan akun AI, tapi seperti akun palsu yang mengaku dari Afghanistan. Untuk mencoba dan seperti meyakinkan perempuan Amerika untuk melakukannya, seperti apakah itu yang sedang terjadi di sini? Akan pindah ke Afghanistan, di mana perempuan benar-benar tidak punya hak. Apapun yang lebih dari sekedar culture shock, itulah yang akan kamu alami. Dan dari riset saya yang terbatas, suaminya memang mencoba mengajukan visa untuk datang ke Amerika Serikat, tapi ditolak. Mengingat Afghanistan masuk dalam daftar blokir. Dan fakta bahwa kamu punya Yordania sebagai pilihan, aku sendiri sebenarnya tidak akan merekomendasikan itu. Tapi kenyataannya kamu punya Yordania sebagai pilihan dan kamu masih condong ke Afghanistan. Bukan bermaksud menjelekkan Yordania. Aku lebih mengatakan ini karena kamu tumbuh di AS, di mana adat istiadat, norma budaya, semuanya sangat berbeda. Aku benar-benar tidak bisa memahami hal itu. Memang kita sebagai perempuan benar-benar perlu belajar bagaimana mendengarkan. Bagaimana menggunakan pertimbangan kita. Kamu punya perempuan lain yang memberikan keahlian, memberikan pengetahuan, memberikan informasi latar belakang kan? Mereka punya pengalaman hidup seperti itu. Dan kamu memilih untuk menutup mata. Kamu memilih untuk mengabaikannya. Karena kamu begitu jatuh cinta. Kamu begitu jatuh cinta. Kamu begitu jatuh cinta. Tapi nyatanya, cinta tidak akan menyelamatkanmu ketika kamu sudah ada di sana. Berapa kali kita mendengar orang-orang yang sudah menikah selama puluhan tahun, mengatakan bahwa cinta saja tidak cukup. Bagaimana cintamu bisa mengalahkan norma sosial yang ada? Hal-hal yang tidak biasa kamu hadapi. Bagaimana cintamu bisa mengalahkan aturan, regulasi, dan kebiasaan Taliban? Kamu bilang akan terus memberi kabar pada kami. Gadis, kamu bahkan tidak akan bisa berada di internet. Aku sudah tahu bagaimana ini akan berjalan karena aku sudah membuat postingan tentang seorang wanita dari Amerika yang pergi ke Afghanistan untuk mencari tahu hak apa saja yang mereka miliki di Amerika yang tidak mereka miliki di Afghanistan. Dan inilah videonya, silahkan lihat. Apakah di Afghanistan seburuk itu pada tahun 2025? Aku pergi ke sini untuk memahami lebih banyak sebagai seorang wanita sendiri, dan inilah yang aku pelajari. Berikut 5 hal yang ilegal untuk dilakukan perempuan di Afghanistan saat ini. Nomor 1. Perempuan tidak diizinkan tampil atau berbicara di media, televisi, radio, atau dalam jurnalisme. Atau media sosial. Teman-teman, ingatlah itu. Perempuan juga dilarang berdoa di masjid dan harus berdoa di rumah. Perempuan juga tidak diizinkan menerima pendidikan setelah kelas 6. Pergi ke taman dan berolahraga juga dilarang bagi perempuan, membatasi mereka dari banyak ruang terbuka. Terakhir, perempuan juga harus makan di area yang telah ditentukan di restoran. Jadi, untuk menjawab pertanyaanmu, ya, hak-hak perempuan di Afghanistan pada tahun 2025 memang seburuk itu. Itulah kenyataannya. Namun, masih ada perempuan Amerika yang pergi ke Afghanistan. Bayangkan saja. Itu benar-benar membuat hatiku hancur. Video itu benar-benar membuat hatiku hancur. Itu konyol, dan memang mudah menertawakan orang Amerika yang bodoh pergi ke sana karena siapa juga yang akan memilih itu. Tapi aku tidak bisa berhenti memikirkan semua perempuan Afghanistan yang tidak memilih itu. Yang tidak bisa mendapatkan pendidikan, yang tidak bisa keluar rumah, yang tidak bisa berdoa di tempat yang mereka inginkan. Yang tidak bisa pergi ke taman, yang tidak bisa. Pembatasan terhadap perempuan Afghanistan itu gila. Dan kenyataan bahwa sebuah masyarakat berhasil meyakinkan perempuan mereka sendiri bahwa masyarakat mereka, masyarakat Amerika, lebih buruk daripada Afghanistan. Bahwa cinta mengalahkan segalanya. Maksudku, itu benar-benar
benar-benar membuatku tercengang. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini.